Oke, jadi kita mau buka laptop Asus Advan. Advan. Nah, pertama kita buka ininya dulu. Ininya sealnya ya, karetnya. Iya benar sealnya. Nah, pelan-pelan satisfying banget kan, guys? Nah ini karetnya. Apa yang ditunjukin sih, Zeng? Iyalah ditunjukin. Oke, karet. Terus kita singkirin dulu. Terus Nanti kan itu dipasang lagi. nah, terus kita buka menggunakan alat pencongkel. Obeng dulu dong. Obeng dulu. Obeng. Cepetin. Cepet-cepet aja ya guys, nanti kalian bosen. Dah, Kalau udah baru dicongkel. Udah baru dicongkel katanya guys. Pakai alat HP yang kemarin. Dari pinggir, selanya karena di situ. Oke. Kalau di tengah nggak bisa. Nggak bisa. Susah tuh lagi. Coba di tengah atau di pinggir, sampingnya bisa. Jadi lihat pojok. Udah guys, liatin aja di mana dia mencongkel. Di situ kalian ikutin. Nah, lihat pojok situ. Kebuka situ. Cus. Parah. Pokoknya untuk nyongkelnya jangan pakai benda tajam. Apalagi benda tumpul. Jokes bapak-bapak. Nah itu ya, itu udah bisa tadi kan, ujungnya udah kebuka. Terus tinggal dicicil dikit-dikit aja di samping kanan kiri. Tetap dia masukin terus congkel. Pelan-pelan ya guys. Nah, supaya tidak ada yang ikut di dalamnya. Pokoknya jangan sampai tergores sayang bodinya. Nah di sini masih ada yang nyangkut ini, bagian yang kipas fan-nya, ventilasi fan. Itu agak dipaksa dikit, tapi jangan sampai patah. Lama ya bapak ini bukanya. Harusnya dicepetin aja guys. Tapi kalian harus melihat prosesnya. Kan dibuka ujungnya klotek gitu suaranya. Klotek. 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 Nah udah, habis itu harusnya bisa dibuka. Tapi kayaknya masih ada lem. Masih nyangkut dikit gitu. Nah itu kirain kabel, ternyata cuma lem doang. Jadi ya udah dipaksa aja. Nah ini harus hati-hati ya guys, karena ini kan kebalik, takut LCD-nya malah yang kena. Dan diinjek. Apalagi dipaksa buka kayak buku Magicom. Itu kan dicek tuh nggak ada apa-apa. Jadi udahlah terabas aja ditarik. Nah harus pakai kekuatan sedikit guys. Lihatlah ini betapa kotornya. Nah, ini umurnya 1,5 tahun. Umur laptopnya 1,5 tahun. Tanpa dibersihkan. Lihat sawang, debu-debu. Tuh lumayan sih. Lebih kotoran dari punyaku kemarin. Kotoran ini. Udah lamaan punya aku. Iya. Karena punya aku nggak ada kipasnya. Oh iya. Smart punya aku. Nice. Nah itu nanti dibuka dulu kipasnya, fan-nya. Tapi sebelum tuh harus buka soket baterai. Biar apa? Biar nggak kena short. Kalau nggak dibuka, kita neken-neken mainboardnya, nanti kena short terus mobonya rusak, ganti. Harganya sekitar 5 jutaan, cuma papan doang. Makanya mending dilepas ini dulu. Nah kalau udah baru kita lepas kipas dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Ini tutorial apa BTW? Tutorial bersihin laptop. Debu, hanya debu saja. Nggak Tapi bisa kayak gitu langsung dibersihin. nggak bisa dia, ventilasinya kecil, jadi harus dilepas fan-nya. Nah, lepas dulu baut-bautnya. Ini nggak masang pasta prosesor karena belum gajian guys, sekolahnya kikir. Mas bisa Oh dicepetin iya, aja nggak? oh iya, Jangan curhat. oh iya. Terus kan ini udah kebuka semua bautnya, ternyata masih ada satu yang belum, Ya. kecil dia. Nah udah nih ya, udah kebuka, cuma portnya itu, port kipasnya ternyata dia masuk yang sebelah kiri, jadi kita buka sebelah kanan dulu. Kalau punya kuku bisa pakai kuku, kalau enggak ya pakai ujung Linggis. pakai linggis. Selesai laptop tuh ya, tuh pakai ujung, dorong pelan-pelan, jangan sampai kena mainboardnya. Kalau nggak pakai yang pembuka laptop tadi bisa sih. Nah udah tuh, udah kebuka tuh, tarik dikit. Nah dikit lagi tuh, nah udah kebuka kan, lepas satu. Nah yang satunya ngeyel karena dia di dalam fleksibel apa ya, fleksibel LCD kalau nggak salah. Jadi ya itu harus buka dikit dan nanti agak tarik paksa. Nah itulah, nah Kayak gitu mas, dari tadi mas harusnya dicepetin mas. gitu. Nah, tarik aja lah udah, asal jangan sampai putus. Dan selesai, dua fan yang kotor. Nanti bersihnya pakai kuas sama semprotan. Ya itu ada tuh semprotan, itu harganya sekitar 40 ribuan. Dia bisa niup, bisa menghisap, lumayan untuk debu-debu. Bukannya itu hair dryer mas? Bukan dong, Mirip hair dryer soalnya beda. Nah kalau misalnya nggak bersih juga ya, ini tak ambil kuas sebenarnya. Kalau nggak bersih cuci aja guys pakai air. Bisa sih sebenarnya, tapi korosi. Nah itulah ya, dikuasin aja. Habis itu sampai semaksimal mungkin bersihnya. Kalau udah itu bisa ditiup lagi pakai apa tadi namanya, pakai itulah, semprotan itulah pokoknya. Oke lanjut, setelah dibersihkan kita pasang lagi fan-nya. Kipas Ya kipasnya dipasang, jangan sampai salah masangnya. Nah itu pasang dulu fleksibelnya atau soket kipasnya. Kalau udah baru dibaut ya. Nah inilah tadi, bukanya susah, pasangnya susah. Itu kabelnya harus dimasukin lagi ke bawah situ biar rapi, biar nggak ganggu sebenarnya. Jadi ya kita cepetin. Oke udah kepasang, terus baru dibaut. Nah satunya juga dipasang. Ini harusnya lebih mudah daripada yang tadi. Pasangnya jangan kebalik ya, yang ada kabel warna-warni itu di bawah, yang di atas yang full hitam.
Kecil banget guys. Bener, kalau nggak ada kuku agak susah. Kan megang pinset pak. Tapi kegedean. Kenapa nggak pakai pinset pak? Nggak Yo, mau. tolong. Kalau udah baru dipasang bautnya, cepetin. Udah cukup. Ya ini habis tuh pasang soket baterainya ya, pasangnya dan kebalik juga. Nanti kalau udah dipasang baru kita coba nyalain. Pastikan kepasangnya itu masuk ke dalam pas gitu, sesuai. Sampai bunyi tek gitu. Ya bunyi kayaknya dikit. Nanti kalau udah coba dihidupin. Pastikan fan-nya muter, nggak ada suara, sunyi tapi dia muter. Habis itu baru udah aman kalau udah kayak gitu. Disclaimer, pertama kali ngidupin itu lama karena daya dari motherboardnya hilang semua. Kemudian fast bootnya itu jadi ngulang lagi ya, jadi silakan tunggu paling 1 atau 2 menit, tapi yang pasti fan-nya harus muter dan gak ada suara. Nah kalau udah silakan ditunggu aja. Udah ya guys, ini lihat udah bersih dan fan-nya juga udah bekerja kembali sih. Oke, ini dia posisinya di bawah AC, jadi suhu pas idle atau ketika nggak dipakai itu sekitar 35-36, pokoknya di bawah 40-an sih. Cuma kalau pas dipakai ya harusnya itu di bawah 50, sekitar 43 atau 45. Kalau udah di atas 50-an tuh harusnya sudah waktunya ganti pasta. Oke, sekian video tutorial dari kami. Semoga membantu rekan-rekan semua. Oke, mantap. Besok Jangan lupa komen aja kalau mau request. Kapan-kapan dibuatin. terima jasa install ulang, cleaning, repasta di sekitaran Bandar Lampung. Tapi nggak gratis ya bos. Buat nyicil. Betul guys. Oke, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.